Selamat pagi, Hoppers Parents dimanapun Anda berada. Selamat datang. Hari ini Homeschool Indonesia akan membawakan virtual talk show dengan tema Serius Anak TK Butuh Belajar Online. Dengan saya Rati, kita akan sama-sama berbincang dan membawakan tema menarik ini bersama Homeschool Indonesia. Hopper parents sekalian, sudah setahun lebih pandemi COVID-19 melanda dunia dan telah memberikan pengaruh banyak pada kehidupan kita, termasuk dunia pendidikan. Metode belajar yang sebelumnya kita lakukan dengan tatap muka harus berubah menjadi jarak jauh dan menggunakan daring. Oleh karena itu, tidak sedikit orang tua yang menangguhkan atau bingung nih, haruskah aku melanjutkan atau mendaftarkan anak-anakku untuk belajar di PAUD dan TK? Nah, keputusan tersebut atau kebingungan orang tua tersebut atas pendidikan anak-anak PAUD dan TK akan kita bahas bersama Homeschool Indonesia dan narasumber-narasumber kami yang inspiratif. Pada saat awal pandemi COVID-19 ini, saya mempunyai rasa khawatir, ragu, galau untuk menyekolahkan anak saya, di mana sistem belajar yang berubah dari biasanya tatap muka berubah menjadi online atau daring, sehingga anak saya sulit beradaptasi, tidak dapat bermain, menjadi tidak fokus, tidak dapat makan bersama-sama, tidak dapat bermain, dan tugas-tugas sekolah yang begitu banyak. Sehingga saya mempunyai tantangan yang harus saya hadapi. Saya harus menjadi ibu sekaligus guru dalam membimbing dan mengajar anak-anak pada saat belajar online. Dan harus banyak belajar sabar. Dan anak pun punya tantangan tersendiri. Mudah bosan, tiap hari belajar online, dan tugas-tugas yang banyak, tidak dapat fokus dalam belajar, dan tidak dapat bertemu dengan teman-teman sebaya. Kurang lebih seperti itu pengalaman dan tantangan saya rasakan dalam membimbing dan anak sekolah online. Saya yakin tidak hanya saya saja yang merasakannya, tapi Bapak Ibu di rumah juga merasakan hal yang sama. Halo, nama saya Lisa Handaya. Saya adalah seorang ibu dari 2 orang putra. Dan pada saat ini, kesempatan ini saya mau bercerita sedikit pengalaman selama kita tahu ya, saat ini kita mengalami yang namanya pandemi. Ya, semua dari kita, saya khususnya, memainkan peran sebagai ibu, juga memainkan peran yang sangat besar ya di rumah, juga bukan hanya mengurus anak, tapi juga mengharuskan saya juga mengurus rumah. Bahkan pekerjaan saya pun tidak bisa ditunda, pekerjaan kantor yang memang harus membuat saya juga harus menguras energi dan pikiran saya tentunya. Ya, 2 anak belum lagi yang harus diurus secara online, mereka harus seolah-olah sekolah menjadi pindah ke rumah. Dan itu sangat menyulitkan pada awalnya. Seperti ibu-ibu lainnya, saya pun mengalami betapa susahnya, betapa nggak enaknya keadaan seperti ini. Belum lagi kondisi anak-anak yang kadang tidak bisa diajak kerjasama di rumah. Di satu sisi pekerjaan saya banyak yang harus diselesaikan. Anak juga mengalami kesulitan belajar, frustasi. Itu membuat benar-benar saya rasanya mau give up pada saat itu. Kalau dipikir-pikir, sekolah online ini memang bukannya keinginan kita memang ya, tetapi akhirnya mau tidak mau sih kita semua juga harus mengalami ini, dan kita semua harus akhirnya menghadapi bagaimana kita akhirnya ibu berperan juga sebagai guru di rumah kita, mengajarkan anak-anak kita juga. Jadi satu hal yang nggak mudah ya buat kita sebagai ibu khususnya.
Nah, selanjutnya kita akan dengarkan petunjuk dan arahan dari Ibu Mantiri Pai selaku pakar pendidikan anak usia dini. Halo, selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam kondisi sehat dan dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Hari ini kita akan membahas satu tema yang sangat menarik. Serius, anak-anak TK perlu sekolah online? Nah, menjawab pertanyaan ini, mari kita melihat dua hal. Yang pertama, melihat situasi kondisi pandemik sekarang ini. Tentu kita berada dalam kondisi ketidakpastian. Walaupun sudah ada vaksin dan sudah banyak orang yang divaksin, kita tidak tahu sampai kapan pandemik ini akan berakhir ya, sampai kapan imun tubuh kita akan semakin kuat atau vaksin atau obat yang semakin canggih dan membuat virus-virus itu menjadi virus-virus yang biasa ya, tidak lagi ditakuti atau kita tidak perlu lagi stay at home, kita tidak perlu lagi berada di rumah dan kita bebas pergi kemana aja atau berada di mana aja di tempat yang kita mau. Kita tidak tahu kapan anak-anak kita benar-benar aman untuk pergi ke sekolah dan mereka bisa belajar. Padahal anak-anak terus bertumbuh, anak-anak terus berkembang. Pertumbuhan mereka tidak bisa menunggu pandemi ini berakhir. Perkembangan mereka tidak bisa menunggu sampai mereka benar-benar bisa masuk sekolah. Ya, anak-anak usia dini itu 5 tahun pertama adalah masa golden age ya, masa-masa emas di mana mereka itu belajar dengan cepat dari apa yang mereka lihat, dari apa yang mereka dengar, dari apa yang mereka alami dan rasakan. Sehingga rasanya sayang sekali bila anak-anak melewatkan kesempatan untuk bersekolah walaupun dalam kondisi online. Memang ada banyak keterbatasan dan ada banyak kekurangan ketika anak-anak sekolah online. Tetapi kita juga harus ingat, ada begitu banyak manfaat yang anak-anak tetap dapat rasakan ketika mereka sekolah online. Yang pertama, kurikulum. Ya, sekolah sudah merancang, sudah memikirkan, sudah melakukan riset gitu ya tentang kurikulum yang menyeluruh yang menyangkut perkembangan anak. Tidak hanya tentang perkembangan fisik, tinggi badan, berat badan ya, tetapi juga perkembangan emosi anak-anak, perkembangan sosial mereka, perkembangan bahasa, perkembangan komunikasi ya, tidak hanya anak-anak bisa ngomong, tidak hanya anak-anak mengenal sesuatu, tapi mereka bisa mengekspresikan dengan benar. Tetapi mereka bisa menjawab pertanyaan, bisa mengenali situasi dan bagaimana berespon. Kemudian perkembangan emosinya, perkembangan motorik kasarnya ya, menyangkut tentang keseimbangan, berjalan, berdiri, melompat, biasanya ada di dalam aktivitas fisik ya. Kemudian juga perkembangan motorik halus ya, menyangkut penggunaan jari-jari, tangan atau otot kecil yang nantinya akan sangat sekali bermanfaat untuk kemandirian, life skill, dan juga persiapan mereka untuk menulis ya. Jadi sekolah itu sudah punya kurikulum yang satu yang terintegrasi, yang menyeluruh, sehingga pembelajaran itu disampaikan dengan satu tujuan, anak berkembang sesuai dengan usianya. Salahkah kalau kita membeli toolkits atau worksheet yang dijual di marketplace? Tidak, tapi itu hanya bersifat suplemen, hanya bersifat tambahan saja. Sebab kita tidak mendapatkan materi atau kurikulum yang menyeluruh yang menyangkut keseluruhan dari perkembangan anak yang memang kita harapkan. Yang kedua, dengan menyekolahkan anak walaupun online, anak-anak belajar disiplin. Anak-anak belajar memiliki keteraturan, ada ritmenya ya. Setiap pagi ada rutinitas yang mereka lakukan. Kapan mereka bangun, kapan mereka harus mandi, sarapan, siap-siap ya. Kapan mereka juga harus mengerjakan tugas-tugas, kapan mereka harus tidur malam, dan lain sebagainya. Dan hal ini akan sangat menolong sekali ketika nanti anak semakin besar, masuk ke dalam jenjang sekolah berikutnya, SD, SMP, SMA, dan seterusnya ya. Karena keteraturan dan disiplin itu sudah terbentuk dari kecil. Kalau kita mulai anak-anak disiplin dan teratur di umur 7 tahun saat mereka masuk ke SD,
sudah cukup terlambat, sudah cukup sulit untuk merubah kebiasaan selama 7 tahun itu. Tapi kalau kita membangunnya, membiasakannya sejak kecil, awalnya mungkin akan sulit, tapi lama-kelamaan akan menjadi satu pola kehidupan yang teratur yang akan menolong dia dan juga akan meringankan tugas kita sebagai orang tua. Manfaat lain adalah anak-anak belajar bertanggung jawab. Mereka belajar untuk menyiapkan peralatan sekolah mereka, belajar mengerjakan tugas-tugas sekolah dengan bantuan yang semakin lama semakin minimal dari orang tua atau pendamping, belajar menyerahkan tugas tepat pada waktunya, belajar mengerjakan tugas dengan yang terbaik ya, bukan dengan asal-asalan. Nah, itu semua adalah proses yang mereka akan dapatkan ketika mereka bersekolah ya, melakukan tanggung jawab mereka juga. Kemudian hal lain, anak-anak akan belajar hormat, menghormati aturan, dan juga menghormati otoritas lain di luar orang tua ya. Jadi kalau di rumah kan otoritasnya ada papa, ada mama, tapi kemudian mereka belajar di luar itu ada aturan dan ada otoritas yaitu guru yang mereka harus patuhi ya. Misalnya dengan apa? Dengan menyalakan video, dengan tidak lari-lari, dengan tidak makan waktu sekolah, dengan menyapa guru, menjawab pertanyaan guru ya. Hal-hal seperti itu tentu sangat diperlukan bagi seorang anak, sehingga ketika mereka keluar dari rumah, mereka pun menjadi anak-anak yang hormat, yang mentaati, yang taat ya kepada aturan di luar aturan rumah dan juga kepada otoritas lain. Yang tidak kalah penting, kita tahu di masa pandemik ini kita semua hanya ada di dalam rumah. Orang-orang terdekat kita yaitu keluarga inti dan keluarga besar ya. Paling sesekali mungkin kita mengajak anak kita ngobrol dengan mungkin teman dari komunitas lain. Tetapi ketika mereka ada di dalam sekolah, mereka akan belajar bersosialisasi. Menarik ya, bahwa dalam sekolah online pun mereka bisa bersosialisasi dengan bagaimana mereka akan belajar mengenal wajah dan nama teman-teman mereka. Mereka akan lama-lama mengenal, akan tahu ya, mereka akan belajar care. Oh, si A nggak masuk, kenapa? Oh, dia sakit, yuk kita doakan, atau kita telepon, atau kita kirimi sesuatu gitu ya. Kemudian anak-anak belajar untuk bergantian cerita, anak-anak belajar untuk saling mendorong. Misalnya ada teman yang malu-malu atau takut-takut tidak mau ngomong, tidak mau cerita ya, anak-anak belajar untuk menunggu. Banyak sekali yang anak-anak tetap dapatkan di dalam sekolah online melalui sosialisasi ini ya. Kemudian anak-anak juga akan belajar regulasi diri, yaitu cara mereka mengatur dan mengontrol diri mereka ya. Misalnya anak-anak yang aktif, mereka akan belajar untuk duduk, mereka akan belajar untuk tenang, mereka juga belajar mengontrol emosi mereka. Bagaimana misalnya mereka waktu bangun udah nggak mood ya, udah marah-marah gitu. Tapi bagaimana ketika mereka ada dalam satu situasi sekolah, kemudian guru bilang ayo ikut gerak, ikut nyanyi gitu ya. Bagaimana anak-anak mulai meregulasi diri, mengontrol emosinya. Misalnya mungkin mereka jadi lihat teman-teman yang lain ikut, dia jadi mau termotivasi juga dengan kata-kata gurunya dan lain sebagainya. Dan yang tidak kalah penting, anak-anak di masa pandemik ini ketika mereka tetap sekolah, mereka sudah beradaptasi dengan new normal ya, dengan kehidupan yang baru, dengan cara-cara yang baru, normalitas pembelajaran yang baru ya. Mereka beradaptasi untuk belajar melalui gadget, melalui online, pembelajaran jarak jauh ya. Tentu waktu kita nanti ketemu onsite entah kapan, cara pembelajaran dunia pendidikan itu akan banyak sekali berubah, dan anak-anak sudah mengenal, sudah beradaptasi dan tidak lagi kagok, dan ini akan memudahkan mereka untuk punya fleksibilitas ya, punya daya fleksibel yang mereka bisa belajar di mana aja atau kapan aja
atau dengan cara apa saja, tetapi dengan sikap yang benar, yang tadi ada disiplin, ada keteraturan, ada tanggung jawab, dan mereka tetap bisa berkomunikasi dengan baik, menghormati aturan, menghormati teman-temannya, menghormati gurunya ya. Jadi ada banyak manfaat yang tetap kita dapatkan walaupun sekolah secara online. Lalu sekolah online ini tentu punya banyak tantangan tersendiri ya. Sebagai orang tua, kita diberi kesempatan untuk mengenali karakter anak-anak lebih banyak waktu ada sama-sama di rumah. Kita punya kesempatan untuk mengenali tantangan atau celahnya mereka. Nah, jadilah orang tua yang open-minded, yang mau terbuka, banyak tanya sama guru, jadikan guru itu sebagai partner, jadikan guru itu sebagai rekan ya, karena kan guru itu pengalaman dengan berbagai murid itu cukup banyak ya, mungkin punya 1001 cara gitu ya. Jadi kita bisa ceritakan kondisi di rumah bagaimana, cara kita handle anak kita bagaimana, respon anak bagaimana, kita bisa sharing dengan guru, dan mungkin guru bisa kasih berbagai tips ya. Bu, coba ini gagal, nggak apa-apa, coba yang lain gitu, coba yang ini, sampai kita benar-benar menemukan cara yang paling tepat untuk anak kita ya, karena setiap anak itu unik dan pasti kita bisa menemukan celah, kita bisa menemukan cara menghadapi tantangan untuk anak-anak kita. Misalnya untuk anak yang aktif, kita bisa sediakan satu kotak di dekat meja dia belajar ya, di dekat tempat duduknya, kemudian kita bisa beri dia break lebih sering. Misalnya setiap 5 menit dia boleh lompat-lompat di situ tanpa makanan, tanpa mainan. Lalu dia kembali lagi untuk sekolah. Ya, sudah mulai gelisah, kita bisa beri break lagi. Makin lama break itu harus semakin sedikit. Ya, jadi biasanya setiap 5 menit, kemudian bisa dimajukan jadi setiap 10 menit, sampai benar-benar bisa dihilangkan atau bisa diminimalkan menjadi 1-2 kali dalam satu sesi pembelajaran. Nah, itu salah satu tips atau salah satu contoh yang kita bisa lakukan untuk menolong anak-anak kita. Ya, hal lain, sediakan ruangan khusus, meja dan kursi yang khusus supaya mereka juga punya postur yang baik. Usahakan tidak menggunakan handphone atau tab ya, karena layar lebih kecil. Kalau bisa gunakan laptop, itu jauh lebih baik ya. Kemudian carilah tempat atau ruangan yang sedikit gangguannya, minimal suara, tidak ada mainan atau hiasan dinding yang terlalu banyak ya, sehingga tidak mudah terdistraksi. Kemudian ajak anak untuk terlibat sehingga mereka juga semangat ya. Tularkan semangat yang positif bahwa sekolah itu menyenangkan, kamu akan belajar banyak, ketemu teman dan lain sebagainya. Ajak anak untuk mempersiapkan tasnya, seragam, sepatu. Ajak anak untuk mempersiapkan alat tulis, krayon, lem, gunting dan lain sebagainya. Jadi melibatkan anak itu akan mendorong mereka juga punya tanggung jawab ya, mendorong mereka juga untuk bahwa iya saya yang sekolah, bukan mbak yang sekolah. Nah, bila bapak ibu bekerja, siapkan pendamping, briefing papa omanya atau mbaknya atau susternya atau kakaknya gitu ya, atau tantenya. Siapkan mereka apa-apa saja yang nantinya misalnya akan dilakukan di sekolah. Biasanya kan sekolah sudah kasih tahu hari ini kita akan belajar ini, siapkan toolkit yang ini gitu ya. Jadi itu sudah tersedia ya, jadi anak tinggal mengambil. Kemudian bisa pesan juga pada pendamping, minimalkan bantuan sehingga anak-anak belajar untuk mencoba, belajar untuk gagal, belajar untuk tidak melulu dibantu ya. Semakin lama anak-anak bisa semakin mandiri. Dan percayalah, anak-anak usia dini ini ketika mereka terus dilatih, ketika mereka semakin mantap skillnya, mereka akan mandiri, mereka akan bisa sekolah sendiri mandiri ya. Saya punya pengalaman dengan anak saya sendiri yang berusia sekarang masuk ke TKA ya, 4 tahun,
di usianya yang 3 tahun dia sudah bisa sekolah sendiri. Saya hanya tinggal pantau dari jauh dan dia bisa mendengarkan selama 45 menit sesi pelajaran. Ya, ups and down, kadang-kadang anak-anaknya ada moodnya, it's okay, nggak apa-apa. Ketika hari itu nggak baik, kita coba lagi besok. Jadi namanya adaptasi ya, buat kita aja sulit, apalagi buat anak-anak. Tapi percaya bahwa kita bisa melaluinya dengan baik, bisa beradaptasi dengan baik, dan kita bisa menolong anak-anak kita walaupun usia mereka masih sangat kecil, masih usia dini, itu mereka bisa belajar dengan baik. Karena sekolah punya manfaat yang jauh lebih banyak, jauh lebih besar, dan tidak hanya melulu tentang calistung, tentang baca, tulis, hitung ya, yang tadi saya sudah katakan. Ada manfaat disiplin, ada manfaat regulasi diri, ada manfaat sosial, ada manfaat tunduk kepada aturan, menghormati orang lain, teman-teman, care gitu ya, dan lain sebagainya. Itu aja sharing saya pada hari ini. Semoga bermanfaat dan memberikan insight kepada Bapak Ibu yang sedang bingung, yang sedang bergumul, yang sedang memikirkan ulang apakah anak-anak TK perlu untuk sekolah. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih kepada Ibu Manti Rifai yang telah memberikan petunjuk juga arahan. Dari petunjuk dan arahan Bu Manti tersebut kita bisa tahu ya, dan kita bisa melihat penjelasan bahwa ternyata peran orang tua nggak cuma belajar online, belajar offline pun atau belajar tatap muka, perannya orang tua itu paling utama. Oke, jadi ketika kita menyerahkan atau kita mempercayakan sebuah institusi pendidikan, kita tetap harus punya peranan penting di dalam setiap proses pembelajaran anak. Terima kasih atas informasi, atas arahan dan petunjuk yang telah disampaikan oleh Ibu Manti Rifai. Nama saya Felicia, saya memiliki 2 anak cowok. Yang pertama 5 tahun namanya Clement, yang kedua 3 tahun namanya Daryl. Nah, yang Daryl ini saya baru masukin dia sekolah itu online tahun lalu ketika corona. Sebenarnya sih saya memang rencana masukin dia itu sekolah toddler ya di tahun lalu, cuman karena corona jadi membuat saya berpikir ulang apakah sebenarnya saya harus menyekolahkan Daryl itu secara online atau nanti aja tunggu pandemi selesai gitu. Dan kami berpikir ya kenapa enggak gitu untuk menyekolahkan Daryl secara online. Mungkin ada beberapa pemikiran kalau sekolah online itu nggak efektif, kalau sekolah itu online itu nggak bisa bersosialisasi gitu. Tapi saya juga dengar beberapa seminar kalau sebenarnya sosialisasi itu adalah dimulai dari rumah gitu. Kalau sebenarnya proses learning itu yang terutama dimulai dari rumah, dan jangan kita mengalihkan proses pendidikan itu hanya ke sekolah gitu. Justru dengan adanya pandemi ini, home learning ini, kita bisa bersama-sama berdampingan dengan teachers di sekolah. Kita bisa bekerja sama untuk memaksimalkan pendidikan anak usia dini. Apalagi saya juga dengar kalau anak-anak itu perkembangan otaknya itu sangat-sangat luar biasa ya. Sebelum 5 tahun itu sungguh-sungguh berkembangnya itu sangat luar biasa, dan saya berpikir saya mau gitu menstimulasi anak saya gitu. Apalagi saya juga mungkin orang tua yang bekerja dan bukan orang yang kreatif dan waktu mungkin terbatas juga. Saya memilih untuk menyekolahkan anak saya karena saya tahu dengan dia bersekolah dia bisa mendapatkan stimulasi yang dia butuhkan gitu untuk dalam perkembangan otaknya. Dalam kesempatan kali ini saya akan sharing tentang alasan saya kenapa saya menyekolahkan anak saya kedua yang kecil yang 3,5 tahun ini untuk ikut sekolah online. Mengingat saya adalah guru dan saya pernah ngajar TK, dan anak saya anak kedua gitu ya, udah ada pengalaman kokonya gitu ya, harusnya nggak perlu sekolah online dong, kan udah tahu tuh gimana caranya. Nah, ini adalah alasan-alasan saya kenapa saya tetap menyekolahkan dia secara online. Alasan yang pertama adalah supaya anak saya tetap bisa berinteraksi, paling tidak dia berinteraksi dengan gurunya. Jadi saya bersyukur di sekolah Nia walaupun online ada kesempatan buat Nia untuk berinteraksi dengan gurunya begitu. Dan yang alasan saya kedua adalah melatih ketaatan anak saya terhadap otoritas yang bukan orang tua. Kita sudah tahu bahwa otoritas orang tua itu harus anak-anak belajar untuk taat.
Tapi jangan lupa bahwa ada otoritas lain di luar orang tua yang juga anak-anak perlu taat. Salah satunya adalah otoritas dari guru, begitu. Nah, berkenaan dengan ini juga saya bersyukur di tempat Nea sekolah disediakan bahan art and craft gitu ya. Kalau kita siapin sendiri kayaknya agak susah tuh untuk nyiapin sedikit bahan ini, sedikit bahan itu. Nah, ada beberapa hal yang harus anak-anak kerjakan sebelum mulai Zoom. Nah, ini juga melatih anak saya untuk bertanggung jawab. Dan kalau dia tidak menyelesaikannya, maka saya akan bilang bahwa ini tugas kamu, Miss, suruhnya anak-anak yang kerjakan. Mama hanya membantu hal-hal yang tidak bisa kamu kerjakan. Nah, itu sedikit demi sedikit saya akan masuk ke dalam masalah tanggung jawab. Baik itu mempersiapkannya atau menyelesaikan tugas yang art and craft itu ya setelah Zoom meeting selesai. Jadi itulah alasan-alasan saya kenapa saya tetap menyekolahkan anak saya secara online walaupun dia masih kecil. Awal-awal mungkin bukan momen yang gampang lah ya, dia sekolah secara online, itu kelas khusus online dan dia sekolahnya itu jam 3 sore. Awal-awal memang bentrok dengan jam tidur dia, tapi memang anak kecil itu belajar dari pola kebiasaan yang diterapkan untuknya. Dan setelah hampir setahun ini, kalau boleh kami lihat, dia sudah sangat-sangat menikmati gitu. Dia sangat-sangat menikmati sekolahnya, bahkan sekarang dia sudah bisa menanti-nantikan sekolahnya gitu, jam sekolah dia sangat-sangat enjoy gitu. Dan di rumah memang saya nggak nemenin dia ketika sekolah, jadi yang nemenin itu susternya gitu ya. Ya jadi saya semalam sebelumnya saya udah siapin bahan-bahannya, saya kasih tahu anak saya, nih deh besok mau belajar ini ya. Saya juga kasih tahu bahannya ke susnya, sehingga susnya juga tahu dan anak saya juga bisa siap buat besok sekolah. Dan ketika besok sekolah juga dipersiapkan gitu, pakai seragam, disiapin supaya dia bisa di waktu yang sama dengan tempat yang sama juga, sehingga dia bisa tahu oh ini saatnya dia belajar sama dengan teman-temannya. Ya, pertama-tama sih saya mulai menyusun cara pola belajar anak-anak, di mana saya mulai mendisiplinkan waktu harus ada, seolah-olah sekolah dipindah ke rumah, sehingga saya harus memberikan schedule yang tepat, mengajarkan disiplin, pola belajar, dan memberikan konsep-konsep bahwa belajar itu tidak dibatasi oleh gedung, tidak dibatasi oleh satu tempat, tetapi dimanapun mereka di rumah pun mereka harus tetap belajar demi masa depan mereka. Saya rasa sebagai orang tua, program yang disediakan, yang diberikan kepada sekolah untuk kami sebagai orang tua sangat diperlukan. Kenapa? Karena program-program atau silabus yang sekolah berikan melalui pengajaran pastinya itu menjadi guidance ya yang sangat penting untuk kami bisa menerapkan pola belajar di rumah dengan lebih efektif. Tentunya dengan kerjasama dan dukungan kerjasama yang baik antara pihak sekolah, dalam hal ini guru tertentu, kepala sekolah, dan juga kami sebagai orang tua di rumah. Oke, sesaat lagi kita akan mendengarkan tanggapan dari salah satu institusi pendidikan, yaitu Homeschool Indonesia, mengenai bagaimana tanggapan mereka atas kondisi yang terjadi saat ini. Halo, selamat pagi untuk kita semua. Salam sejahtera. Saya Mr. Michael Yan, selaku prinsipal dari Homeschool Indonesia. Hari ini saya ditemani oleh Mr. Fani Pramana yang biasanya dipanggil dengan Miss Fani. Nah, hari ini kita akan membawakan beberapa program yang dimiliki oleh Homeschool Indonesia. Salah satu langkah Hope yang untuk membantu orang tua adalah salah satu program support group yang kami adakan secara rutin, di mana kegiatannya kami membahas begitu banyak mengenai kurikulum, cara pengajaran anak, bagaimana cara menghandle anak di rumah, dan juga biasanya ada beberapa orang tua yang sharing bagaimana caranya menghandle anak. Jadi sehingga mereka juga mempunyai teman dan komunitas seperti itu, Mr. Mike. Betul sekali, Miss. Jadi di Hope kita punya sebuah komunitas di mana orang tua bisa saling cerita, kita juga bisa saling memberikan input kepada setiap orang tua tentunya dalam menghandle setiap anaknya. Namun perlu kita ketahui bersama-sama bahwa jawaban yang paling
lethal atau jawaban yang paling pas dan tepat buat setiap anaknya tentunya datang dari orang tuanya sendiri. Namun kejenuhan dan kesibukan bisa membuat setiap orang tua kehabisan akal. Nah, di situ kami hadir dalam memberikan dukungan, memberikan saran, atau mungkin memberikan inspirasi kepada setiap orang tua sehingga orang tua kembali bersemangat, bisa dapat insight dan bekerja sama dengan kita sehingga anaknya bisa jadi maksimal. Nah, di Hope School Indonesia kami memberikan setiap dukungan, memberikan setiap support kepada setiap orang tua, tambahan energi supaya setiap orang tua bisa memberikan secara maksimal juga kepada setiap anaknya dalam membesarkan dan mendidik setiap anaknya di sini. Oke, setelah mendengarkan penjelasan dari Mr. Michael Yang selaku Kepala Sekolah Hope School Indonesia, ternyata menarik ya program yang mereka miliki. Mereka punya play-based learning metode sebagai metode pembelajaran anak-anak usia dini. Lalu mereka juga punya PTA, Parents Teacher Association, sebagai support untuk orang tua untuk bisa melatih atau bisa menangani anak-anaknya belajar di rumah. Terima kasih kepada para narasumber yang mendukung acara virtual talk show hari ini, kepada Ibu Manti Rifai, Sarjana Psikologi, pakar pendidikan anak usia dini, juga pakar pendidikan anak-anak berkebutuhan khusus, Mr. Michael Yang, selaku Kepala Sekolah Hope School Indonesia, juga Miss Stephanie Pramana, selaku Curriculum Developer Hope School Indonesia, dan juga terima kasih kepada para orang tua yang telah berbagi pengalaman. Semoga tayangan ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe YouTube channel kami dan nantikan tayangan talk show kami selanjutnya. Hopper Parents, salam sehat selalu. Sampai jumpa.